Yang kalau selingannya itu, selingan saya berbicara, kan biasa saya ngajar banyaknya ibu-ibu nih, Pak nih. Kadang-kadang selonjor, selonjor kan Pak kakinya, karena udah nggak kuat kesemutan. Saya coba bilang kurang pekan. Maksudnya apa? Maaf Bu, saya sambil promosi juga. Ya walaupun saya bukan pengcap, bukan saya pengcap PBI bukan, tapi saya ini sebagai pelanggan saja, pelanggan bekam. Jadi alhamdulillah ketika tadi ada informasi dari Ustaz Sobri katanya nanti mau berkumpul para pengurus di sini, saya pengen mendengarkan dan saya mohon izin, mohon maaf barusan mendengarkan bagaimana yang disampaikan oleh para bapak, para ustaz di sini, para pengurus yang sangat luar biasa. Ya, saya terus terang Bu, ya Ibu ini, kemudian Pak Ustadz ya, saya tetap mendoakan mudah-mudahan program pengobatan yang sesuai ini sunnah ini tetap berkembang. Kalau bisa sampai ke daerah-daerah. Di daerah itu masih sangat minim. Bahkan mereka masih ada yang tradisional banget gitu, yang kadang-kadang yang pakai api gitu ya, pakai tanduk begitu. Nah dengan sekarang peralatan yang lebih modern, mudah-mudahan bisa nanti lebih berkembang. Saya selain sebagai saya guru Pak, saya guru saya PNS di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Saya di UIN itu sudah mau 27 tahun. Nah, saya ingin memberikan manfaat lebih dari selain tugas pokok saya sebagai guru, juga saya sebagai pengurus yayasan. Kalau di Parung itu yayasannya namanya Yayasan Asapinah, pembinanya itu Kiai Haris Hakam. Ya sebagai beliau pembina yayasan, yang beliau juga sebagai dai di TV One. Kemudian saya di Ciamis, saya sebagai pembinanya, pembina yayasan. Jadi insya Allah saya punya jamaah yang rada luas. Jadi kira-kira begini Pak, nanti kemanfaatan bekam bisa saya sampaikan karena saya sudah merasakan kemanfaatannya sejak dari 2008 sampai saat ini. Insya Allah selambat-lambatnya saya 3 bulan. Ya pengennya sih 1 bulan sekali, ya tapi kadang-kadang dengan berbagai kesibukan saya tetap kalau 3 bulan itu harus bekam. Nagih Pak badan kalau nggak bekam itu. Jadi insya Allah. Kemudian saya ingin menyampaikan ini selain apa ya, supaya ada manfaat lebih apa yang ingin saya sampaikan. Pak ini saya alhamdulillah dapat aplikasi yang sangat luar biasa. Ya, dan ini dapatnya itu dari Malaysia. Ya, kemudian disebarkan sekarang sudah berjalan di 64 negara. Nah, mudah-mudahan para bapak termasuk saya di dalamnya juga dan juga ibu menjadi wasilah. Ya, selain nanti memikirkan bagaimana kesehatan masyarakat dengan menggunakan bekam atau terapi yang lain, juga nanti bisa kita menyampaikan manfaat terutama dari Al-Quran. Al-Quran yang kita tahu, ini Ibu Ustazah Suryani, Bapak juga ya Pak Sazabri, ini saya sudah perkenalkan kepada beliau. Kata saya gini Pak Sazabri, ini supaya kemanfaatannya lebih menyeluruh, ya karena orang-orang lain juga sudah mendapatkan manfaat ini, apalagi kita selalu setiap hari itu memikirkan Al-Quran, bagaimana sunnah ini supaya lebih berkembang. Al-Quran yang sementara ini kita baca 30 juz, kemudian ada berapa surat, 114 surat. Kadang maaf ya Pak, ini saya nanya ke jamaah saya, Bapak tahu nggak artinya iya karena berdua iya karena saya tahu, saya mau yang penting baca itu merukun sholat aja. Ya itu kan berarti awam ya, mereka yang pahamnya udah hanya melaksanakan rukun sholat aja. Kemudian kita lihat lah misalnya PT IKI melakukan survei seluruh Indonesia yang jumlah umat muslimnya 230 juta lebih gitu ya. Itu berapa persen yang paham kepada ayat Al-Quran, yang paham. Jadi sementara ini baru kita baca saja. Nah, saya guru Quran Pak, saya guru Quran ya, mencari formulasi bagaimana supaya Quran yang dibaca ini bisa selain dibaca dengan bagus, kemudian dihafalkan, tapi juga secara otomatis ketika kita membaca atau mendengar langsung paham gitu. Ya langsung paham, paling tidak memahami kosakatanya.
Ya itu para bapak. Nah sekarang alhamdulillah ternyata kalau ibu atau bapak mungkin Ustazah Suryani sudah memakai Muslim Pro. Nah ada nggak yang sudah memakai Muslim Pro? Apa namanya? Muslim Pro. Muslim Pro ya, Nah, Pak. Muslim Pro itu pengikutnya sudah sangat luar biasa. Pernah dengar sih, pernah dengar. Ya, lebih dari 300 jutaan Pak, seluruh dunia itu. Tapi itu miliknya di belakangnya siapa? Bukan orang Muslim, bukan orang Muslim. Itu bisnisnya orang Yahudi, Pak. Ya, saya bukan memfitnah, tapi ini udah memang penelitian. Oh, Muslim Pro ini yang punya yang Ya, mereka kepentingannya dagang, menjual aplikasi. Kenapa? Karena pangsa pasarnya umat Muslim banyak banget. Umat Muslim di dunia ini kan berapa, Pak? 1, berapa miliar? Hampir 2 miliar dari 7 miliar penduduk bumi. Hampir 2,1 miliar. Nah, sementara ini menurut sensus dunia yang belajar bahasa Arab itu baru 400 juta. Ini Bapak bisa dibuka di internet ya. Nah, saya bisa melihat ini. Nah, ternyata Quran banyak dibaca di mana-mana seluruh dunia, bahkan di kita juga banyak dibaca. Tapi saya ya yang mengerti, yang tahu artinya itu hanya sedikit. Banyak yang tidak paham. mungkin bisa mobile. Ya. Ini Pak Yani saya buat presentasinya. Jadi kitab yang paling banyak dibaca, banyak dihafal, tapi banyak yang tidak paham.